Hai, kali ini gue bakalan bahas kasus Gypsy Rose Blanchard. Itu adalah kasus ibu yang memalsukan penyakit anaknya. Kebohongannya itu tuh udah bertahun-tahun dan pembunuhan yang mengguncang Amerika. Hai guys, balik lagi di Kamek Cerita. Kali ini tadi sebelumnya gue udah kasih tau ya, gue bakalan bahas apa. Tapi kalau misalnya lo belum subscribe YouTube gue, silakan subscribe dulu ya. Terus juga di like, di komen-komen, di share juga ya guys ya. Oke, kita langsung aja bahas ya guys ya, nggak usah lama-lama lah ya. Pasti kalian juga udah penasaran kan. Oke, kita langsung ya, mulai ya. Bayangin ya, sejak kecil lo diberitahu bahwa lo tuh lagi sakit, lo nggak boleh berjalan, nggak boleh sekolah seperti anak yang lain, nggak punya temen yang bebas. Di situ dokter bilang lo punya leukemia, epilepsi, gangguan otot, dan IQ rendah. Tapi satu masalahnya ya, lo sebenarnya tuh sehat gitu. Dan orang yang membohongimu itu tuh ibu lo sendiri. Gila, lo kebayang nggak kalau misalnya kayak gitu? Apa yang bakalan lo rasain? Jadi ini cerita bukan film ya, dan bukan skenario drama. Ini adalah kisah nyata dari Amerika. Dan ini berakhir dengan pembunuhan. Jadi Didi Blanchard itu dikenal sebagai ibu yang sangat perhatian dan ia tuh selalu terlihat lembut, religius, dan berkorban demi anaknya. Nah di sini tetangga tuh menganggapnya dia tuh ibu yang sempurna gitu kan. Ia mengatakan anaknya Gypsy itu tuh menderita leukemia, distrofi otot, terus juga epilepsi, juga gangguan tidur. Di sini Gypsy selalu terlihat di kursi roda. Jadi kepalanya tuh sering dicukur dan ia diberi makan lewat selang. Nah, terus di sini organisasi amal tuh membantunya ya. Jadi dikasihlah rumah gratis dari Habitat for Humanity ya. Terus juga donasi, bahkan tiket Disneyland dikasih juga. Dan di sini semua orang tuh tersentuh. Tapi tidak ada yang sadar bahwa sebagian besar penyakit itu palsu. Gila ya, ini si Didi tega banget ya sebagai ibu ya. Dan di sini gangguan yang diduga diderita Didi disebut factitious disorder imposed on another, atau yang lebih dikenal sebagai Munchausen by proxy. Nah, ini tuh adalah kondisi psikologis di mana seseorang memalsukan atau menciptakan penyakit pada orang lain, biasanya anak. Ini tuh tujuannya untuk mendapatkan simpati dan perhatian. Terus juga di sini pelaku tuh sering terlihat heroik gitu ya. Padahal mereka tuh menciptakan penderitaan. Di sini Didi memalsukan rekam medis, riwayat kelahiran prematur, diagnosis leukemia. Nah, ia bahkan meyakinkan dokter bahwa Gypsy ini memiliki usia mental 7 tahun. Padahal ia remaja. Gigi Gypsy pun dicabut guys. Obat epilepsi diberikan dan operasi pun dilakukan. Padahal tubuhnya tuh sebenarnya sehat-sehat aja. Dan ini bukan cuma manipulasi ya guys ya. Ini tuh bentuk penyiksaan. Gong banget nih, gila ya. Di sini Gypsy Rose Blanchard mulai sadar kalau ia tuh bisa berjalan. Ia tidak merasa sakit, ia diam-diam menggunakan internet. Disitulah semuanya berubah. Gypsy pun ketemu nih sama seorang pria di online ya, yaitu Nicholas. Nicholas tuh memiliki riwayat gangguan spektrum autisme dan masalah sosial. Jadi hubungan mereka tuh berkembang. Gypsy pun menceritakan segalanya tentang kekangan, tentang kebohongan, terus juga tentang kontrol total ibunya. Dan mereka mulai berbicara tentang kabur. Tapi Didi di sini sangat protektif ya. Gypsy itu tidak punya akses bebas untuk keluar rumah. Dan ide gelap mulai muncul guys. Juni 2015. Nicholas tuh datang dari Missouri ya. Gypsy membukakan pintu. Nah, ia memberi Nicholas sarung tangan dan pisau. Lalu Gypsy bersembunyi di kamar mandi. Nicholas masuklah nih ya ke kamarnya Didi. Beberapa menit kemudian ia menikam Didi berkali-kali. Nah, di situ ada jeritan terdengar, lalu sunyi. Setelah itu, Gypsy dan Nicholas kabur ke Wisconsin. Dan beberapa hari kemudian, polisi tuh menemukan postingan Facebook aneh dari akun Didi. Tulisannya tuh that is that. Ini tuh ditulis oleh Nicholas.
Nah, polisi mulai nih melacak IP address-nya ya. Akhirnya mereka tuh ditangkap. Di sini ketika interogasi, ada fakta yang mengejutkan. Jadi saat ditangkap, polisi tuh benar-benar terkejut banget ya. Karena di sini Gypsy berjalan tanpa kursi roda. Dan ia tidak botak. Ia tampak sehat. Dan semua kebohongan terbongkar. Lalu di sini dokter pun mengkonfirmasi kalau nggak ada leukemia, nggak ada distrofi otot, terus juga tidak ada kelumpuhan. Jadi selama bertahun-tahun ia tuh dipaksa berpura-pura sakit. Bahkan akte kelahirannya dipalsukan untuk membuatnya terlihat lebih muda. Lalu di sini terjadilah dilema moral ya. Apakah Gypsy korban atau pelaku gitu kan? Jadi secara hukum ia memang bersalah karena konspirasi ya. Tapi secara moral ia hidup tuh dalam kontrol total. Ia dipukul jika membantah. Ia di tempat tidur dan diancam pastinya sama Didi ya. Dan di sini nih banyak psikolog nyebut kalau ini tuh sebagai abuse induced desperation. Nah, pengadilan akhirnya memberi Gypsy 10 tahun penjara. Nicholas hukuman seumur hidup. Perbedaan ini menunjukkan pengadilan tuh melihat konteksnya. Di bab 9 udah ada tanda-tanda yang sebenarnya tuh sudah ada. Jadi kalau kita mundur ke tahun-tahun sebelum pembunuhan ya guys ya, sebenarnya tuh ada banyak banget red flag-nya. Jadi di sini tetangga tuh pernah melihat Gypsy berdiri. Tapi ketika mereka tanya Didi cepat tuh menjelaskan kalau dia hanya bisa sebentar. Nah, di sini dokter juga pernah mencurigai hasil tes yang tidak konsisten. Karena beberapa rekam medis tuh hilang setelah badai Katrina yang menghancurkan dokumen lama mereka di Louisiana ya. Dan itu tuh menjadi celah yang besar. Karena tanpa rekam medis lama, dokter tuh baru hanya bisa percaya pada cerita Didi. Jadi inilah manipulasi tingkat tinggi. Dan dalam kasus Munchausen by proxy, pelaku tuh sering banget pindah kota, ganti dokter, dan hindari evaluasi menyeluruh. Jadi semua itu dilakukan Didi. Ia membangun narasi sakit kronis yang kompleks. Jadi semakin rumit ceritanya, semakin sulit orang membantahnya ya. Dan di sini kontrol Didi terhadap Gypsy ya bukan hanya soal kesehatan. Jadi ia tuh mengontrol ya identitas usia, mengaku Gypsy tuh lebih muda dari sebenarnya. Interaksi sosial, akses internet, keuangan, dan hubungan romantis ya guys ya. Jadi hubungan antara Gypsy dan Nicholas berkembang lewat forum Kristen dan situs kencan. Mereka berbagi fantasi. Di sini Nicholas memiliki kecenderungan dunia fantasi dan alter ego bernama Victor. Dalam pesan-pesan mereka ada unsur role play, ada diskusi kekerasan, dan ada skenario pelarian. Disinilah batas antara kenyataan dan fantasi mulai kabur. Gypsy melihat Nicholas sebagai pahlawan. Nicholas melihat dirinya sebagai penyelamat. Dua orang dengan luka psikologis bertemu alih-alih menyembuhkan satu sama lain. Mereka pun memperkuat sisi tergelap masing-masing ya. Dalam rekaman interogasi, Nicholas terlihat tenang. Ia mengaku menusuk Didi dan ia mengatakan melakukan itu tuh demi cinta. Tapi ia juga menunjukkan kurangnya pemahaman konsekuensi sosial. Jadi di sini psikolog forensik mencatat kalau kemungkinan gangguan perkembangan, kesulitan membaca situasi sosial, dan obsesif terhadap Gypsy. Di pengadilan, pembela mencoba menggunakan kondisi mental sebagai faktor meringankan. Namun, juri melihatnya ia tetap melakukan tindakan fatal dengan sadar. Lalu juga perbedaan besar antara Gypsy dan Nicholas adalah Gypsy hidup dalam penindasan bertahun-tahun. Nicholas enggak ya. Dan di sini Gypsy menerima plea deal ya 10 tahun penjara dan Nicholas menolak kesepakatan dan memilih sidang penuh. Hasilnya apa? Hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat. Kenapa berbeda gitu ya? Karena di sini sistem hukum mempertimbangkan yang pertama riwayat kesehatan terhadap Gypsy, bukti manipulasi medis, ketergantungan psikologis, usia dan kapasitas mental, lalu pengadilan melihat Gypsy sebagai korban yang menjadi pelaku. Jadi itu tuh bukan pembenaran, tapi konteks. Dan hukum sering bekerja dalam konteks. Kadang kekerasan tidak dimulai dengan pukulan ya guys. Ia dimulai dengan kebohongan kecil. Lalu kebohongan itu tumbuh dan menjadi penjara. Dan suatu hari seseorang mencoba menghancurkan penjara itu dengan cara yang salah. Dan dunia pun menyaksikan. Jadi itulah kisah Gypsy
Rose ya dan Didi ibunya yang benar-benar jahatnya, mind blowing banget ya, seorang ibu kok tega banget gitu ya, tujuannya buat apa sih gitu loh ya. Ya udahlah baik-baik aja gitu ya. Jadi buat kalian yang belum subscribe YouTube Kamek, jangan lupa buat subscribe YouTube Kamek ya guys ya. Jangan lupa di like juga di komen-komen. Sampai ketemu di Kamek cerita episode berikutnya. Bye guys, rekomendasi Kamek nggak pernah salah.